Hai sahabat Logorejo, ketemu lagi sama Tifa tentunya dalam program acara Ketupat, konten sehat dan juga tepat. Dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan, yaitu Dr. Sugono. Halo dokter, apa kabar? Halo juga, berbaik, sehat, luar biasa, terima kasih. Ya, kesibukannya lagi ngapain aja nih? Yo, macam-macam ya. Namanya dokter Objin gitu ya, mengenai kehamilan dan kesehatan reproduksi macam-macam. Ya ibu hamil, terus berbagai masalah penyakit kandungan ya, mulai dari haid, ada pendarahan dan sebagainya sih, masalah hormonal, promil, ya macam-macam, banyak sekali sih, luas. Banyak sekali, sibuk sekali ya dok ya. Ya, begitulah. Nah, dokter, sebenarnya tanda-tanda kehamilan sendiri itu apa sih dok? Iya, jadi memang kalau seorang wanita sudah mendapatkan suatu kehamilan, biasanya yang jelas yang diketahui oleh si wanita itu sendiri terlambat haid gitu ya. Terlambat haid, terus karena terlambat haid dia penasaran nih, jangan-jangan aku hamil gitu ya. Nah, dia akan lakukan tes pack gitu ya. Dan sekarang tes pack kan sudah praktis kan, banyak dijual di apotek, di mana-mana banyak dijual. Simple, pakai urin pagi hari, lihat hasilnya gitu ya. Nah, yang penting untuk membaca hasil tes pack ini. Nah, kalau pada kertas tes pack bentuknya kan ada yang kertas, ada yang bagusan gitu ya. Awalnya dia memang ada satu garis kan. Nah, garis itu adalah garis indikator gitu, garis indikatornya. Sedangkan kalau muncul garis kedua itu adalah garis hasil. Nah, garis hasil ini harus sama dengan garis indikatornya. Kalau nggak sama belum bisa kita bilang positif gitu ya. Nah, kalau yang garis indikatornya kan ada yang agak kemerahan atau ungu terang gitu ya. Jadi hasilnya harus sama seperti itu. Kalau masih samar-samar ya diulang lagi nanti seminggu berikutnya atau paling cepat 3 hari berikutnya. Nah, jadi ada terlambat haid, ada tes packnya positif, kemudian nanti kalau kehamilan itu memasuki 8 minggu biasanya mulai ada mual, pusing, morning sickness ya. Istilah umumnya morning sickness kan, cuma kadang-kadang ada juga yang sicknessnya nggak di morning gitu. Oh, jadi beda-beda ya. Tapi memang sebagian besar morning sickness. Kenapa morning sickness? Karena sepanjang malam nggak makan nih, lambungnya kosong nih, jadi teriritasi oleh asam lambung sehingga timbul rasa mual seperti itu. Terus sepanjang malam juga tidur, gerakannya kurang sehingga gerakan lambung, gerakan usus juga lambat sehingga terbentuklah gas di saluran cerna itu merangsang mual dan muntah gitu sih. Nah, jadi seperti itu tanda-tanda dan gejala di awal-awal kehamilan seperti itu. Kalau lebih lanjut lagi ya kelihatan perut makin besar, ya ibunya makin gemuk gitu sih, lebih khas lagi gitu ya. Nah, kadang-kadang itu kan kayak ada yang belum bisa membedakan nih, belum mau tes dulu. Ini aku kembung atau hamil nih? Iya, beneran. Itu sering kejadian. Malah kadang-kadang ke puskesmas dulu, ke dokter umum dulu, sakit mah ini gitu loh ya. Jadi nggak kepikiran sakit mah ini. Dikasih obat sakit mah, nggak enak badan, dikasih obat macam-macam. Kadang-kadang beli obat sendiri di warung gitu ya. Minum herbal macam-macam. Nah, jadi di sini perlu kita sampaikan kalau ada keluhan seperti itu. Seorang wanita dalam usia reproduksi pikirkan dulu jangan hamil gitu dulu sih, seperti itu. Nah, ini kan kita sedang berada di bulan suci Ramadan ya dok ya. Nah, untuk ibu hamil sendiri ini boleh nggak sih dok ibu hamil itu berpuasa? Ya, sebenarnya berpuasa pada ibu hamil sih boleh-boleh aja sih, nggak ada masalah sebenarnya ya. Yang penting kita cari timingnya gitu ya dan bagaimana persiapannya gitu ya. Nah, kalau berpuasa lihat dulu satu umur kehamilannya sih gitu ya. Umur kehamilannya kalau di awal-awal hamil kita sebutkan trimester 1 ya. Trimester 1, trimester pertama itu kan sampai dengan 13 minggu nih umur kehamilan. Dimana pada usia trimester pertama ini si ibu kan masih mau muntah ya. Kondisi fisiknya sendiri nggak kuat, nggak fit, lambungnya sendiri nggak boleh kosong lama. Karena kalau kosong lama tadi kita bilang bisa rangsang mual muntah lagi, itu satu. Terus pertimbangan berikut bahwa dalam 13 minggu pertama itu ada proses pembentukan embrio, pembentukan janin gitu ya. Nah, organ-organ tubuh janin, bagian-bagian tubuh janin itu masih berproses pembentukan. Nah, di saat itu diharapkan nutrisi dan cairan pada ibu hamil cukup optimal gitu ya. Nah, kalau bisa di trimester pertama ini ditunda dulu sih puasanya. Trimester pertama nanti setelah 13 minggu, kalau kondisi bundanya sudah tidak ada keluhan apa-apa, ya seboleh-boleh aja sih berpuasa seperti itu. Oke, jadi aman nggak apa-apa ya dok? Ya, aman aja sih sebenarnya, aman aja. Dan juga yang penting cek dulu ke dokter gitu ya. Nanti kita lakukan USG, pertumbuhan janinnya sesuai umur kehamilan nih, potensi ibunya normal nih, ibunya nggak ada ngalami
gangguan sistem pencernaan sih boleh-boleh aja seperti itu. Jadi memang sebaiknya sih kontrol dulu aja untuk memastikan bahwa kondisi ibu, kondisi janin cukup optimal untuk ibunya bisa berpuasa. Gitu. Berarti harus kontrol dulu sebaiknya ya, iya sih untuk mastiin seperti itu kan. Nah, belum lagi nanti misalnya sebaiknya kita juga cek laboratorium pada ibunya. Trimester pertama kita lakukan cek laboratorium yang pertama kan. Nah, untuk tahu bagaimana kadar HB-nya, hemoglobin si ibu gitu ya. Nah, kemudian kondisi-kondisi vitamin yang lain. Nah, kalau semuanya fine-fine aja, nggak ada masalah sih untuk ibu hamil untuk berpuasa seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ibu hamil puasa tidak mempengaruhi janinnya ya, Dok? Tidak mempengaruhi janinnya karena ya yang penting itu kita atur ya. Misalnya waktu sahur, nah cukup cairannya, nutrisinya seperti itu ya. Nah, memang sepanjang puasa kan tidak konsumsi apa-apa. Nah, nanti waktu buka puasa, nah sepanjang buka puasa sampai malam itu ya cairannya diperbanyak seperti itu. Dan tidak hanya cairan aja sebenarnya, tetapi juga elektrolit namanya. Elektrolit itu seperti natrium, kalium klorida gitu ya. Nah, dari kalau misalnya berbuka puasa kita lihat kan ada air minum, terus ada yang manis-manis, bagus juga sih gitu ya. Boleh ya, Dok? Boleh. Itu kan mengandung karbohidrat, gula gitu ya. Nah, kalau untuk elektrolit bisa konsumsi cairan-cairan yang banyak dijual di pasaran yang sudah mengandung elektrolitnya seperti itu. Boleh sih seperti itu, nggak apa-apa. Nah, untuk bumil nih, makanan atau minuman yang disarankan pada saat berpuasa itu tadi? Iya, oke. Nah, jadi kalau kita bilang kan sepanjang dari sahur sampai mau buka puasa kan tidak masuk makanan apa-apa nih, ya kan? Ya cadangannya kan yang waktu sahurnya. Nah, makanya karena kurang intake makanan sepanjang puasa, maka diharapkan di waktu sahur itu hindari makanan minuman yang bakal mengiritasi dinding lambung gitu loh. Oke, contohnya atau dengan kata lain yang akan merangsang timbulnya asam lambung semakin meningkat. Ya, terutama adalah makanan yang pedas, yang kecut gitu ya. Terus harus diperhatiin. Kemudian juga yang mengandung kafein nih, yang mengandung kafein itu seperti misalnya kopi gitu ya. Yang paling banyak mengandung kafein itu adalah kopi. Di bawah kopi itu adalah teh, di bawah teh itu ada coklat. Nah, itu yang perlu dihindari. Itu satu. Yang kedua adalah makanan, minuman yang bisa bikin kembung, jadi nangka, kol, minuman bersoda seperti itu, ya harus dihindari sih. Itu beberapa tips untuk si ibu aman sepanjang puasanya, gitu ya. Oke. Nah, lalu kapan sih bumil ini harus nyetop puasanya? Iya. Oke deh. Jadi ya memang harus bumilnya kadang-kadang jangan memaksakan diri gitu ya, memaksakan diri. Lagian dari segi syariahnya juga bukan harus diwajibkan mutlak kepada ibu hamil untuk berpuasa gitu. Jadi kalau bumil rasanya sudah ngantuk, lemas, pusing gitu ya, mulai timbul rasa mual, itu sebaiknya ya harus batalkan puasanya, jangan terlalu dipaksakan. Kadang-kadang ada yang merasa masih kuat lah gitu. Jangan ya, karena nah kalau misalnya mual-mual masih gejalanya ringan, cepat dibatalkan puasanya. Kalau bisa cepat kita bantu dengan obat-obat tertentu, itu responnya bagus. Tapi kalau udah lemes banget, muntahnya sudah berat gitu ya, kita kasih obat minum udah nggak bisa tuh, harusnya akhirnya harus opnam, harus lewat infus, obat-obatan lewat infus gitu. Jadi ya kalau rasanya sudah mulai enak, mulai pusing, ya memang jangan dipaksain lagi gitu ya. Nah, kalau sudah pusing itu artinya tandanya bahwa kadar glukosa di otaknya si bunda ini sudah berkurang ya, kadar gulanya seperti itu ya. Nah, itu bisa bikin lemes banget. Nah, kalau lemes banget masih dipaksain puasa, takut malah bisa terjadi koma hipoglikemi namanya. Penurunan kesadaran karena kadar gula darah yang sangat rendah terutama di sel otak. Wah, itu bahaya kondisi hipoglikemi seperti itu gitu sih. Intinya tidak boleh dipaksakan. Iya, jangan dipaksakan. Jadi lihat tanda-tandanya, kalau memang rasanya udah lemes, pusing, ngantuk, nyeri kepala gitu ya, dan keringat dingin gitu loh. Nah, keringat dingin itu sudah menunjukkan bahwa si ibu ini lagi dalam kondisi dehidrasi gitu, kekurangan cairan. Kalau mau lebih parah lagi dehidrasinya, nanti matanya jadi cekung gitu ya, kulitnya pun nggak kencang lagi gitu, cubit nggak lama kembalinya. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa si ibu dalam kondisi dehidrasi. Nggak boleh dipaksakan ya, Moms ya. Bener. Ya. Puasa boleh, tapi tidak boleh dipaksakan. Iya, benar ya. Lemes, udah matanya cekung sampai keringat dingin juga. Iya. Lalu pada saat puasa nih sebenarnya boleh nggak sih bumil mengonsumsi suplemen tambahan gitu? Iya, suplemen tetap dibutuhkan ya, tetap dibutuhkan. Kenapa pada bumil kita berikan suplemen gitu ya?
Nah misalnya bumil nutrisi bagus nih kok butuh suplemen juga. Nah memang ada perbedaan ya antara ibu yang lagi hamil dengan wanita biasa yang lagi nggak hamil gitu ya. Dimana selama hamil itu gerakan lambung, gerakan usus itu lebih lambat gitu. Sehingga proses pencernaan makanan juga lebih lambat. Nah jadi makanya sering kita berikan tips kalau ibu hamil itu pola makannya istilah porsi kecil tapi sering. Dikit-dikit tapi diulang-ulang gitu ya. Nah kemudian ada beberapa nutrisi terutama kayak vitamin-vitamin tertentu itu penyerapan di ususnya itu lebih kurang loh. Seperti misalnya penyerapan kalsium gitu ya. Nah itu kurang. Nah selain itu juga bumil ini kan berat badannya nambah nih. Nah jadi kebutuhan nutrisinya juga meningkat seperti itu. Kebutuhan makanan kita sebenarnya sesuai dengan luas permukaan tubuh sih, sebagaimana dosis obat gitu ya. Kalau bumilnya makin gemuk berarti dia juga butuh suplemen tambahan. Bukan berarti harus makan lebih banyak, enggak. Nah, kalau makan lebih banyak malah nanti makin gemuk gitu kan. Yang penting suplemen. Kenapa suplemen? Suplemen itu sudah melalui suatu teknologi, itu ada berupa vitamin yang langsung bisa diserap oleh tubuh, bisa langsung dipakai. Sedangkan makanan sehari-hari yang kita makan memang mengandung vitamin juga, tapi istilahnya provitamin gitu, belum berbentuk vitamin. Itu akan harus diolah lagi dalam tubuh. Nah, di mana pada ibu hamil ini ditambah lagi karena pengaruh hormon kehamilannya yang kita sebut dengan hormon progesteron ya. Nah, itu membuat penyerapan nutrisi tertentu di usus itu berkurang. Nah, di situ alasannya kenapa kita membutuhkan suplemen pada ibu lagi hamil apalagi sedang berpuasa juga. Gitu. Nah, ngomong tadi kan ibu hamil itu nggak boleh sampai dehidrasi ya. Betul. Nah, ada tips nggak dok nih pada saat sahur maupun berbuka ini ibu hamil harus minum berapa gelas atau gimana atau memenuhi kebutuhan cairannya itu dari makanan itu bisa nggak sih? Nah jadi tips-tipsnya untuk persiapan waktu sahur itu memang utamanya cairan dulu sih ya. Silakan aja kalau nambah yang manis-manis silakan. Nah untuk ibu hamil mungkin nggak bisa langsung gelek banyak gitu ya. Jadi sepanjang udah bangun untuk sahur mulai nih dicicil tuh minumnya gitu ya. Ya kalau bisa sih mencapai 2 liter secara bertahap gitu dari bangun tidur sampai waktu sahurnya itu mencapai 2 liter seperti itu. Nah kemudian waktu berbukanya utamakan minum dulu cairan dulu ya. Bisa cairan manis, cairan elektrolit, kemudian boleh dengan kurma gitu kan ada manisnya. Nah itu tips yang dibutuhkan untuk menjaga kondisi ibu tidak sampai jatuh ke dalam kondisi dehidrasi gitu. Itu salah satu tipsnya biar bumil ini nggak lemas pada saat menjalani puasa ya dok. Tips yang lainnya apa lagi nih? Nah tips yang lain ya kurangi sih aktivitas fisik gitu ya. Nah kenapa? Satu karena bumil itu karena kehamilannya ada janin, ada cairan ketuban, rahimnya tambah besar, tambah gemuk, akhirnya beban tubuhnya kan lebih berat gitu seperti itu ya. Jadi kalau dia banyak aktivitas itu membutuhkan energi lebih banyak gitu ya. Nah itu apalagi kalau dalam kondisi puasa kita nggak bisa langsung masukkan nutrisi, itu membuat si ibu sampai cepat lelah gitu seperti itu. Jadi satu kurangi aktivitas fisiknya seperti itu ya. Nah kedua hindari di tempat-tempat yang membuat si bundanya mudah berkeringat. Jadi misalnya di tempat keramaian, di tempat panas gitu ya. Kalau banyak berkeringat tentu cairan tubuh akan semakin keluar seperti itu ya. Nah selain itu bunda yang lagi hamil ini kan metabolismenya lebih meningkat nih dibandingkan yang lagi nggak hamil ya. Nah tubuhnya sendiri metabolisme tinggi sehingga lebih hangat, lebih panas sebenarnya suhunya lebih tinggi. Nah konon lagi kalau berada di tempat yang pengap, panas, keramaian itu yang harus dihindari seperti itu. Nah, yang lain lagi adalah sepanjang kehamilan itu refleks menghindar pada ibu hamil itu lebih lambat loh, lebih pelan, lebih lambat. Jadi hati-hati misalnya berada di keramaian, mengendarai kendaraan itu nggak boleh cepet-cepetan gitu, harus lebih pelan-pelan. Kalau ada keramaian dihindari, itu sih beberapa tips-tipsnya. Iya itu tadi tips-tipsnya biar bumil pada saat menjalani puasa itu nggak mudah lemas. Iya, yang penting cairan ya dilengkapi. Waktu sahurnya, kemudian waktu berbuka diutamakan sebenarnya cairan seperti itu. Kalau makanan ya seperlunya aja sih, ya makannya seperlunya aja, sebagaimana sebelum puasa. Jadi artinya kalau yang kita utamakan lebih ke cairannya, demikian. Terutama cairan elektrolit. Cairan elektrolit. Iya, seperti itu. Nah, kalau untuk pada saat berpuasa sendiri itu, apakah ada risiko kekurangan gizi bagi bayi? Oh iya. Nah tadi kan kita udah bilang bahwa kalau bisa trimester pertama skip dulu, jangan puasa dulu kan gitu kan.
Nah, setelah trimester pertama kita masuk trimester kedua, ketiga. Kalau kita pasti bahwa pertumbuhan janin sesuai dengan umur kehamilan, aman-aman aja. Dan yang penting bunda yang lagi hamil ini memperhatikan tips-tips yang kita bilang tadi ya. Jadi nutrisinya cukup. Sejauh nutrisinya, asupannya cukup, cairannya cukup, sangat kecil kemungkinan sih si janin akan terganggu pertumbuhannya, nggak akan bisa seperti itu ya. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena ya Tuhan sudah sempurna ciptakan bahwa nah pada bunda itu kan memang sudah ada stok nutrisinya juga kan. Nah pada tubuhnya, di dalam otot disimpan, di dalam lemak disimpan. Kemudian nah pada rahim kita lihat juga bentuk rahim itu sebenarnya sudah sedemikian rupa sih bentuk ototnya. Nah di situ bisa menyimpan nutrisi lagi. Ada plasenta. Plasenta juga bisa menyimpan nutrisi dan bisa memproduksi hormon-hormon tertentu sehingga pertumbuhan si janin tetap terjaga. Seperti itu sih. Nah untuk bumil yang punya tekanan darah tinggi nih dok, boleh nggak sih puasa? Oh ya, kalau bumil yang dengan tekanan darah tinggi tetap kita sarankan cek dulu ya tensinya. Syukur-syukur punya alat tensi sendiri di rumah atau ada tempat yang bisa dia cek tensi, apakah rumah sakit, puskesmas, bidan dan sebagainya. Nah supaya tensi tidak turun itu jangan terjadi dehidrasi. Kalau terjadi dehidrasi, tensi akan turun deh seperti itu. Nah tips lain ya jangan ada stres fisik, jangan ada stres mental. Gitu. Artinya nggak boleh kelelahan, nggak boleh banyak pikirannya, cemas, gelisah, seperti itu sih. Oke. Nah yang terakhir nih dok, ada nggak sih pesan-pesan untuk bumil yang sedang menjalankan puasa? Iya, jadi pesan-pesan yang kita sampaikan tadi ya, bahwa berpuasa sih boleh-boleh aja ya, pada bumil nggak ada masalah. Nggak usah takut itu akan mengganggu pertumbuhan janinnya, nggak akan. Yang ketiga, yang penting dicek dulu bahwa kondisi bunda ini memang optimal untuk bisa menjalankan puasa. Dan tadi kita katakan bahwa kalau bisa trimester pertama tunda dulu deh ya, karena kondisi ibu sendiri masih mau muntah, masih pusing ya. Nah kemudian juga perhatikan tips-tips yang sudah kita sampaikan tadi, perhatikan nutrisinya, perhatikan cairannya, perbanyak cairan, cukupkan cairan waktu sahur dan waktu berbuka seperti itu. Hindari juga stres fisik, stres mental, kurangi aktivitas, usahakan di tempat yang kandungan oksigen yang banyak gitu ya. Nah jangan di tempat panas, keramaian dan sebagainya. Oke, nah itu tadi tips-tips dari Dr. Sugono untuk bumil-bumil yang ada di sana yang sedang menonton Ketupat, yang sedang berpuasa. Nah, saksikan Ketupat episode selanjutnya tentunya di YouTube maupun Instagram maupun TikTok SMC Rumah Sakit Logorejo. Sampai jumpa. Jalani puasa dengan sehat menuju hari kemenangan. Ambil paket berkah, paket hikmah, paket fitri, dan paket syukur mulai dari 100 ribuan.